Nama saya Cecilia Dinia Jaya Arianti dari 1053 nomor absen 8 akan membacakan biografi Steve Jobs. Steve Jobs lahir pada 24 Februari tahun 1955 di San Francisco, California, dan diadopsi oleh Paul dan Clara Jobs. Dia tumbuh besar dengan satu saudara perempuan yang bernama Patty. Paul Jobs dulu adalah seorang masinis dan memiliki hobi memperbaiki mobil. Pada tahun 1961, keluarga Jobs pindah ke Mountain View, California. Area ini berada di selatan Palo Alto, California, yang merupakan pusat dari elektronik. Elektronik meliputi elemen dasar dari devices seperti radio, televisi, stereo, dan komputer. Pada waktu itu, orang-orang mulai menyebut area tersebut sebagai Silicon Valley. Hal ini karena sebuah bahan yang bernama silikon digunakan di dalam manufaktur dari bagian-bagian elektronik. Saat kecil, Jobs lebih suka melakukan segalanya sendiri. Dia mengikuti renang secara kompetitif, tetapi tidak tertarik dalam tim olahraga atau kegiatan grup yang lain. Dia mulai menunjukkan ketertarikannya di bidang elektronik dan gawai. Steve menghabiskan banyak waktu bekerja di garasi milik tetangganya yang bekerja di Hewlett-Packard, sebuah pabrik elektronik. Jobs juga merupakan anggota dari Hewlett-Packard Explorer Club. Di sana, dia melihat para insinyur mendemonstrasikan produk baru, dan dia melihat komputer untuk pertama kali di umur 12 tahun. Steve sangat terkesan dan langsung tahu bahwa dia ingin bekerja dengan hal yang berkaitan dengan komputer. Saat menempuh pendidikan di sekolah menengah atas, Jobs menghadiri pembelajaran di pabrik Hewlett-Packard. Dalam suatu kesempatan, dia dengan berani meminta kepada William Hewlett, direktur dari Hewlett-Packard, untuk meminta beberapa bagian yang ia butuhkan untuk melengkapi proyek kelasnya. Hewlett terkesan, yang kemudian memberikan Steve bagian yang ia butuhkan, dan menawarkan Steve magang musim panas di Hewlett-Packard. Setelah lulus sekolah menengah atas pada tahun 1972, Jobs berkuliah di Reed College, Portland, Oregon untuk 2 tahun. Jobs dikeluarkan setelah 1 semester, yang lalu ia bekerja di Atari Corporation sebagai seorang video game designer pada awal 1974. Dia juga menabung untuk pergi ke India dan belajar agama pada musim panas tahun 1974. Pada tahun 1975, Jobs bergabung di sebuah grup yang dikenal sebagai Homebrew Computer Club. Seorang member yang merupakan teknisi handal bernama Steve Wozniak mencoba untuk membuat sebuah komputer dengan ukuran kecil. Jobs tertarik dengan potensi marketing sebuah komputer. Tahun 1976, Jobs dan Wozniak membuat perusahaan mereka sendiri. Mereka menyebutnya Apple Computer Company, yang namanya diambil dari kenangan indah Jobs saat musim panas yang menghabiskan waktu untuk memetik apel. Mereka untung $1.300 dari modal dengan penjualan mikrobus oleh Jobs dan kalkulator oleh Wozniak. Awalnya, mereka menjual papan sirkuit atau papan yang membuat komponen internal komputer, sambil mereka berusaha membuat prototipe komputer dan melakukan percobaan. Jobs menyadari jika ada jarak yang besar di pasar komputer. Pada waktu itu, hampir semua komputer sangat besar, yang bahkan satu komputer dapat memenuhi satu ruangan, dan harganya mahal yang membuat orang-orang tidak mampu membelinya. Namun, perkembangan di bidang elektronik semakin maju, sehingga komponen komputer semakin kecil
dan kemampuan komputer meningkat. Jobs dan Wozniak mendesain ulang komputer mereka dengan ide untuk menjual itu kepada pengguna individu. Di Apple II mulai dijual pada tahun 1977 dengan penjualan pada tahun pertama yang impresif, yaitu $2,7 juta. Penjualan perusahaan meningkat menjadi $200 juta dalam 3 tahun. Ini merupakan salah satu kasus terfenomenal peningkatan perusahaan dalam sejarah Amerika. Jobs dan Wozniak telah membuka pasar sepenuhnya dalam hal komputer personal. Komputer personal mulai menjadi sepenuhnya cara baru untuk memproses informasi. Pada tahun 1980, era komputer personal berjalan dengan baik. Apple terus bekerja dan berkembang untuk produk baru mereka. Dengan banyaknya pesaing yang memasuki pasar, Apple memperkenalkan Apple III. Tetapi model baru ini mengalami masalah teknis dan marketing. Model ini ditarik dari pasar dan akan dikerjakan juga diperkenalkan ulang. Pada awal 1983, Jobs meresmikan The Lisa. The Lisa dibuat untuk orang-orang yang kurang memiliki pengalaman dalam hal komputer. Namun, produk itu tidak terjual dengan baik karena produk itu lebih mahal dari komputer yang dijual oleh pesaing. Pesaing terbesar Apple adalah International Business Machines atau IBM. Di tahun 1983, Apple diperkirakan telah kehilangan setengah dari pasarnya kepada IBM. Pada tahun 1984, Apple memperkenalkan revolusi model baru yaitu The Macintosh. Pada tampilan layarnya memiliki gambar kecil yang disebut ikon. Untuk menggunakan komputernya, pengguna menunjuk ikon dan menekan tombol menggunakan alat yang disebut mouse. Proses ini membuat The Macintosh sangat mudah untuk digunakan. Namun, The Macintosh tidak berjual dengan baik. The Macintosh kekurangan fitur yang dimiliki komputer lain. Kegagalan dari Macintosh merupakan sinyal dari awal jatuhnya Apple milik Steve Jobs. Jobs keluar pada tahun 1985 dari perusahaan yang ia temukan, tetapi ia tetap diberi gelar sebagai direktur. Lalu, Jobs dengan beberapa karyawannya membuat perusahaan komputer yang baru, bernama DNext. Pada akhir 1988, produk komputer dari DNext diperkenalkan di sebuah pesta atau gala yang besar di San Francisco dengan sasaran pasar edukasi. Reaksi orang-orang secara umum sangat baik. Produknya mudah digunakan oleh pengguna, respon yang cepat, grafik layar yang bagus, dan suara yang dihasilkan luar biasa. Di samping penerimaan yang hangat oleh masyarakat, mesin DNext tidak populer. Produk terlalu mahal, memiliki layar hitam putih, dan tidak bisa terhubung dengan komputer lain. Namun, DNext bukan akhir dari Steve Jobs. Pada tahun 1986, Jobs membeli perusahaan kecil bernama Pixar dari filmmaker George Lucas. Pixar merupakan spesialis animasi komputer. 9 tahun kemudian, Pixar merilis film Toy Story yang mendapat box office terbesar. Pixar lalu membuat film Toy Story 2, Monsters, Inc. and A Bug's Life yang didistribusikan oleh Disney. Semua film ini sangat sukses. Monsters, Inc. mendapat penjualan tiket terbesar dalam sejarah film animasi. Pada Desember 1996, Apple membeli Next Software dengan harga $400 juta. Jobs kembali ke Apple sebagai konsultan paruh waktu untuk Chief Executive Officer atau CEO. Pada tahun selanjutnya, di acara yang mengejutkan, Apple bekerja sama dengan pesaing mereka yaitu Microsoft. Kedua perusahaan, menurut New York Times, merilis pernyataan setuju untuk bekerja sama dalam beberapa penjualan teknologi. Dalam 6 tahun berikutnya, Apple memperkenalkan beberapa produk baru dan strategi marketing.
Pada November 1997, Jobs mengumumkan Apple akan menjual komputer kepada pengguna dengan internet dan telepon. Di Apple Store menjadi sangat sukses. Dalam 1 minggu menjadi situs penjualan elektronik terbesar ketiga. Pada September 1997, Jobs dinobatkan sebagai CEO Apple. Pada tahun 1998, Jobs mengumumkan perilisan iMac, yang merupakan komputer dengan fitur luar biasa dengan harga terjangkau. The iBook diresmikan pada Juli 1999. Produk ini merupakan laptop berbentuk seperti kerang yang tersedia dengan berbagai warna terang. Juga termasuk AirPort, versi komputer dari gawai tanpa kabel yang bisa mengakses internet tanpa adanya kabel. Pada Januari tahun 2000, Jobs meresmikan strategi internet terbaru. Jobs juga mengumumkan bahwa dia akan menjadi CEO permanen Apple Company. Pada Juni 2009, The Wall Street Journal melaporkan jika Jobs mendapat donor liver pada bulan April. Tidak diungkapkan bahwa ada kemungkinan kanker pankreas yang dari dulu dalam proses penyembuhannya telah menyebar ke liver. Jobs kembali bekerja pada 29 Juni tahun 2009, memenuhi janjinya untuk kembali sebelum akhir Juli. Namun, pada Januari 2011, Jobs kembali absen untuk perawatan kesehatan. Pada bulan Agustus, dia berhenti sebagai CEO, tetapi menjadi ketua atau chairman. Steve Jobs meninggal 2 bulan kemudian. Pada Februari 1996, artikel Time Magazine, Steve Jobs berkata, "The thing that drives me and my colleagues is that you see something very compelling to you and you don't quite know how to get it. But you know, sometimes, instinctively, it's within your grasp and it's worth putting you in years of your life to make it come into existence." Jobs telah bekerja keras untuk merealisasikan idenya menjadi produk yang menarik dan inovatif bagi bisnis dan konsumen. Steve Jobs merupakan penolong. Dia meluncurkan komputer personal di mana pada waktu itu belum ada produk tersebut. Steve Jobs benar-benar merupakan visioner di bidang industri komputer. Terima kasih.